Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Abah Safwan. Hari ini Abah Safwan ada membaca sebuah artikel ya di salah satu media yang menyatakan heboh di Cina saat ini sedang ada transaksi barter mobil, handphone dan lain sebagainya alat-alat elektronik dengan Picoin. Teman sahabat P-Network dimanapun berada ya, di sini ingin saya mengingatkan kepada kita semua bahwasanya gali semua informasi, kita pelajari. Setelah informasi yang kita gali, informasi yang kita pelajari, saya berharap apapun artikel yang kita dapatkan, apapun informasi yang kita dapatkan, bahas bersama teman-teman di komunitas. Ini yang membuat berita ini luar biasa ya. Saya salut dengan orang yang membuat berita ini, mengatakan di Cina heboh. Picoin sudah bisa dibarter dengan mobil, Picoin sudah bisa dibarter dengan handphone dan lain sebagainya alat-alat elektronik. Ini berita bagus, berita mengembirakan. Jadi walaupun ya saya lagi melaksanakan ibadah haji, dalam waktu yang senggang, yang kosong, saya coba buka artikel perkembangan P-Network yang terjadi. Saya berharap informasi yang kita terima itu dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang kita terima itu bisa diakui, nyata adanya gitu. Jadi Abah lagi buat ini di kamar tuh, nampak tuh di kaca tuh ada teman Abah lagi ngapain tuh ya? Lagi buka baju atau apa itu? Lagi pegang-pegang baju itu. Jadi semangat P-Network itu, semangat CoinP itu begitu luar biasa. Jadi di samping waktu yang senggang, terus mencari informasi-informasi yang ada. Kenapa? Abah Safwan ingin menyampaikan kepada teman-teman suatu hal yang benar apa adanya. Jadi kalau ada berita-berita yang heboh seperti ini, yang menyatakan di Cina sudah bisa barter, jangan percaya begitu aja. Dan ini mesti ada buktinya. Videonya mana? Kalau foto bisa aja rekayasa, tapi kalau video kita bisa lihat ya, itu benar adanya apa tidak, itu asli apa tidak. Jadi sahabat Abah Safwan ya, teman-teman P-Network di seluruh Indonesia, tidak terlalu mudah dan tidak cepat percaya kepada berita-berita mungkin yang muncul mengatasnamakan P-Network. P-Network sudah booming, oke, memang betul. P-Network sudah bisa barter, oke, barter apa gitu. Jadi kalau udah barter katanya rumah, mobil, emas, dan lain sebagainya, ini perlu klarifikasi dulu. Tidak serta-merta kita yakinin. Ya saya tahu teman-teman begitu semangat, teman-teman sudah barter di mana-mana, bahkan sudah melaksanakan pemesanan rumah, pemesanan mobil, dan lain sebagainya. Ini bagus. Tetapi perlu juga saya ingatkan teman-teman, yang sudah mempersiapkan diri membuka PT, membuka CV dan lain sebagainya, tolong ini dipertimbangkan lagi, dilihat dulu. Jadi kalau kita di negara Indonesia, kita sudah buka CV, kita sudah buka PT, secara otomatis orang pajak akan ngejar kita. Dia akan minta laporan kita. Mulai dari laporan bulanan, laporan tahunan, sudah berapa penjualan kita, sudah berapa banyak transaksi kita, ini kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi tidak semudah ya yang kita bayangkan serta-merta membuka PT, membuka CV, boleh-boleh aja. Ya, tapi ini penuh dengan risiko. Kita akan dikejar sama orang pajak nantinya. Tetapi nanti kalau memang sudah nyata, open minded, ini CoinP sudah terbuka, CoinP sudah berharga, ya kita nggak ada salahnya untuk membuat PT, membuka CV itu hanya sebentar saja, hanya butuh waktu 1 minggu udah bisa kelar semuanya. Serahkan aja sama notaris, kita tinggal terima bersih aja ya. Jadi teman sahabat P-Network dimanapun kita berada, jika menerima informasi yang seperti ini yang menyatakan CoinP sudah bisa dibarter dengan rumah, CoinP sudah bisa dibarter dengan mobil, CoinP mungkin sudah bisa dibarter dengan alat-alat lain yang serba mewah, yang mungkin harganya puluhan dan ratusan juta bahkan miliaran, ini perlu klarifikasi lagi. Kita senang, kita bangga dengan berita-berita seperti ini. Tapi yang saya inginkan hanya satu ya, maunya berita ini dapat dipertanggungjawabkan. Tidak dibuat berita-berita yang asal dibuat berita, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kasihan teman-teman kita ya. Teman-teman kita yang berada di Indonesia, yang berada di daerah-daerah terpencil.
Kadang-kadang ada yang sudah nekat berhenti dari pekerjaannya karena dia tahu dengan Coinpay Network ini akan merubah nasibnya, akan merubah kehidupannya. Ini sah-sah saja. Saya ingin mengingatkan di sini sebagai teman Abah Safwan ya, laksanakanlah pekerjaan rutin seperti biasa. Jangan pernah tergiur dengan informasi-informasi yang ada sebelum diklarifikasi. Apakah barter-barter yang selama ini berjalan di Indonesia benar adanya? Benar, tetapi sifatnya masih kecil. Dalam arti kata, beras, gula, sembako, mungkin elektronik itu dispenser, gosokan, dan lain sebagainya. Itu benar, memang ada barter itu. Tapi kalau berbicara dengan rumah, mobil, emas, dan barang-barang yang lain, oh tunggu dulu. Kita perlu klarifikasi, kita perlu mengetahui dari mana sumber berita itu. Apakah sumber berita itu dapat dipercaya apa tidak? Jadi teman, sahabat dimanapun berada, jika ingin memberikan sebuah informasi kepada teman-teman Pay Network, kepada teman-teman pioner, berikanlah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang betul-betul bisa dilihat nyata. Munculkan videonya, munculkan transaksinya, berikan komentar dengan kegiatan yang dimaksud. Besar harapan saya, jika nanti ada ke depan informasi-informasi yang seperti ini, perlu dibicarakan, perlu di-share ke grup-grup. Kemudian masing-masing teman pioner mencari tahu sumber informasi ini dari mana. Supaya apa? Supaya kita mendapat sebuah informasi yang benar adanya, yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih teman-teman, sahabat Abah Safwan yang telah nonton video ini. Terus ikutin video ini, mudah-mudahan akan mendapat informasi-informasi yang lain. Besar harapan saya kita tetap sehat selalu, tetap bisa beraktivitas, laksanakan tugas rutin seperti biasa. Saya dari kota Mekah, Saudi Arabia selalu mendoakan semoga Coinpay Network ini ke depan nantinya benar-benar bisa menjadi sebuah kenyataan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, ceder, ceder, ceder.